Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, vibes-nya sebelah sini kayak semangat banget ya, luar biasa, Masya Allah. Tiba-tiba jadi banyak gitu ya. Tiba-tiba jadi banyak sini, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat ya adik-adik semuanya. Amin, Alhamdulillah. Balik lagi kita di Bukber Akbar Terang Jakarta di sesi Story of the Universe. Kita perlu kenalan lagi gak nih? Kenalan lagi, kayaknya baru datang ya. Baru datang ya. Kenalan lagi dong. Iya. Bareng sama siapa ini di sini? Oke, di sore hari ini bareng aku Andri. Iya, dengan saya Ijal ya. Insya Allah akan membersamai di sesi terakhir hari ini ya, The Story of Universe. Dan setelah itu, waktu yang ditunggu-tunggu yaitu buka bareng nanti insya Allah ya di sini. FYI tadi tuh kita habis ada kajian bareng dengan trainernya Terang Jakarta. Oke, iya tadi ya. Tadi kita habis belajar sama Ustadz Asep. Bareng Ustadz Asep. Wah, tadi gimana menyimak materi dari sesi 1 dulu deh. Tentang Sesi level up diri. Gimana atau tuh kita tadi? mau tanya peserta? Boleh. Di sini Ada yang mau hadir, tadi yang dari ikut hasil... sesi 1 tadi, yang ikut sesi 1. Oke, Oh, di sebelah yang di belakang. sana. Oh, Masya Allah. Ada yang mau sharing gak sesi 1 tadi gimana? Boleh. Mau sharing nggak tadi sesi 1? Oh nggak mau. Enggak mau. Tapi luar biasa sih tadi sesi pertama tuh kayak ternyata punya tujuan hidup tuh penting ya ternyata. Bener ya. Banget. Karena apa nih yang mau kita bawa mati nanti gitu kan. Dan gimana kehidupan kita ke depannya gitu ya, Masya Allah ya. Tadi dan yang terpenting juga ternyata ketika kita pengen tahu tujuan hidup kita kemana, kita tuh ternyata nggak bisa sendirian ya. Nggak bisa sendirian, bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Sama Terang Jakarta insya Allah bisa. Bener banget. Ya, jadi jangan lupa untuk follow juga @terangjakarta. Kita mau reminder lagi buat kakak-kakak, bapak ibu semuanya yang barangkali baru datang atau belum sholat ya. Bisa ambil wudhu sebelah mana Mas Andri? Untuk ya? wudhunya ada di depan sebelah kiri. Itu nanti di situ wudhunya. Nanti kalau misalkan yang ikhwan, yang boys itu sholatnya bisa di belakang. Pojok kiri sebelah kanan ya? Iya, sama yang girls itu bisa di sebelah kanan. Bagian belakang ya. Oke, silakan ya kakak-kakak bagi yang mau sholat asar dulu atau tertinggal bisa langsung ambil wudhu dan sholat di bagian masjid. Dan kami menghimbau untuk menjaga barang-barang masing-masing tidak ditinggal di tempat dan juga jika menemukan barang yang dapat diberikan silakan langsung ke meja registrasi. By the way Mas Andri, hari ini Story of the Universe itu apa sih sebenarnya? Story of the Universe itu adalah program rutin Terang Jakarta. Nanti kita di sini tuh bakal belajar tentang sejarah kehidupannya Rasulullah, di mana di Story of the Universe itu yang namanya sejarah itu kan katanya akan terus berulang ya. Wah, siap. Nah, dengan kita mempelajari sejarah maka bukan seolah-olah pastinya kita akan tahu ke depan itu akan seperti apa. Seperti apa. Karena sejarah itu hanya diputar-putar saja dan kita sudah dapat spoilernya lah. Gitu. Wah, nanti belajar langsung sama Ustadz Abi Maki. Bener. Ya. Insya Allah nanti akan membahas second year in Madinah ya. Jadi tahun kedua di mana kita mendengar bagaimana Rasul mengembangkan komunitas muslim. Wah, ini pas banget sama sesi pertama tadi ya. Dan juga pemerintahan sehingga terbentuk masyarakat Islam yang kuat. Wow, luar biasa ya. Jadi teman-teman semuanya ini udah episode keberapa ya? 29 ada kayaknya ya. Jadi yang terlewat sama episode-episode sebelumnya boleh dicek YouTube-nya Terang Jakarta. Di Terang Jakarta aja searching di YouTube bisa saksikan episode-episode Story of the Universe sebelumnya. Berarti ya. kita udah jalan 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih, Masya Allah. Rutin setiap bulan di Masjid At-Taqwa. Tentunya kita berkolaborasi juga dengan Scarf Media. Luar biasa ya, jadi jangan lupa untuk follow @scarfmedia dan juga Terang Jakarta. Wah, hari ini alhamdulillah adik-adik sudah hadir juga di depan, Masya Allah. Nanti kita akan buka bersama ya, nanti Masya Allah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya kita disupport juga sama sponsor-sponsor kita hari ini, Mas Andri. Oke, kita di acara Bukber Akbar Terang Jakarta pada hari ini kita disupport oleh Wardah dan juga KAF. Wardah untuk Beauty Moves You dan juga KAF Jalan Yang Kupilih. Kalau begitu kita saksikan dulu video berikut ini.
Ion tubuh. Jaga ion tubuh dengan minum Pocari Sweat seperti kaktus. Ionnya menjaga cairan bertahan lebih lama di dalam tubuh, jadi tidak mudah dehidrasi dan ibadahnya semakin lancar. Karena minum air putih saja tidak cukup. Wah, Maka dari itu harus minum Pocari Sweat ya. Bisa langsung datangi booth Pocari Sweat di di belakang ya, di depan masjid ya. Iya, nanti bisa sambil keliling-keliling sambil main-main ke boothnya Pocari Sweat ya. Oke, itu dia. Dan ada siapa lagi yang mensupport kita hari ini? Ada Duality Studio, kemudian ada Kantin Jakarta, Dapur Bu Jum, Innovaskin, Wisma Habibie Ainun, dan ada satu lagi nih, Kak Ijal. Oke. Apa tuh? Wah, ada dari SAP. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu video dari Pocari berikut ini ya. Satu lagi ternyata tadi terlewat dari Wardah ya, kita berterima kasih sama Wardah. Kita saksikan dulu video dari Wardah berikut ini. Selanjutnya Mas Andri. Dan juga kita teman-teman mungkin tadi udah sempat ngecek-ngecek ya di goodie bag-nya. Oh, oke, ada apa tuh? Ada yang tebel-tebel kayak. Apa uang amplop? Bukan ya? Ada apa ternyata Mas Andri? Nah ini ada 200 baju dari Scarf Media itu sudah masuk ke dalam masing-masing goodie bag-nya. Wow, boleh dicek ya lagi Scarf Media bagi-bagi 200 baju buat teman-teman semua yang mengikuti Bukber Akbar Terang Jakarta. Jadi dapat luar biasa, merchandise Masya ya. Allah. Dapat merchandise, dapat ilmu, buka bareng, dapat kebersamaan, dapat teman baru ya. Pokoknya all in one package lah ya. All in one package hari ini, luar biasa. Oke, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah kalau teman-teman semuanya habis lebaran, biasanya kalau Syawal apa? Nikah aja enggak selalu nikah, tapi teman-teman semua juga bisa berangkat umroh nih, Masya Allah. Jadi di Terang Jakarta tuh ada banyak ternyata Mas Andri ya. Banyak banget kayaknya ya. Banyak banget, jadi bisa berangkat umroh juga, namanya The Haramain Project dan juga Terang Trip. Wah, penasaran nggak tuh apa tuh? Nah, misalkan di Terang Trip sama THP itu apakah ada keberangkatan yang dekat-dekat gitu kalau misalkan mau cepet-cepet? Ada dong. Tapi apa sih sebenarnya Terang Trip dan The Haramain Project? Oh kok tiba-tiba Terang Jakarta bisa umroh juga nih. Iya, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba. Kita saksikan dulu video berikut ini dari Terang Trip dan juga The Haramain Project.
Akhir 2024. Wow, gimana rasanya berangkat sama Terang Trip dan The Haramain Project? Pertama kalau misalkan salah satu tempat yang gak akan pernah kita bosen untuk mengunjungi itu adalah Mekah dan Madinah. Oh gitu. Mungkin boleh tanya-tanya di sini yang pernah umroh pasti jawabannya pengen balik lagi. Pengen balik lagi pastinya ya. Bisa sama Terang Jakarta. Bener ya, banget. Masya Allah. Tadi kalau ditanya ada kapan keberangkatan terdekat? Ada dong ya. Insya Allah bulan Syawal nih musim baru dari Terang Trip ada program umroh musim baru di 2026 untuk keberangkatan bulan Juni dan juga November 2026 ya. Ada 2 pilihan paket tergantung kombinasi hotel. Jadi cuma beda hotelnya aja. Pertama ada di Pullman Zamzam di Mekah dan juga Nozor Royal Inn di Madinah dan juga ada di Movenpick Mekah dan juga Ansar Golden Tulip di Madinah. Ya Masya Allah nih info lengkap keberangkatan terdekat ya dari Terang Trip bisa di follow @Terang Trip. Nah sementara ada pilihan lain yang Mas Andri juga kemarin berangkat bareng The Haramain Project ya. Betul tadi. banget. Luar biasa. Gimana tuh Mas Andri kemarin dengan The Haramain Project nih? Jadi kalau misalkan kita berangkat sama THP ataupun Terang Trip itu pastinya kita banyak banget dapat belajar gitu. Wow. Kita kalau misalkan di sini kita belajar sama Ustadz Abi Maki, kita belajar tentang sirah, kita belajar tentang teorinya. Ya. Tapi ketika kita umroh, kita belajar sekaligus kita ngeliat gitu loh. Ngeliat langsung di sana. Bener banget. Wow, jadi bisa sambil belajar ya. Jadi belajarnya itu langsung ngena gitu. Langsung ngena karena di tempatnya langsung Bener. ya. Keberangkatan terdekatnya kapan nih kalau The Haramain Nah, Project? kalau keberangkatan terdekat di The Haramain Project itu ada di bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, Sampai teman-teman, November ya. Betul, sampai dengan bulan November. Jadi THP dan juga Terang Trip itu setiap bulan insya Allah akan ada Wah, keberangkatan. insya Allah Jadi ya. tinggal pilih-pilih aja lah ya. Yes. Ada 2 pilihan paket tergantung kombinasi hotel juga di Le Méridien Tower Hotel di Mekah dan juga Grand Zoar di Madinah dan Maisan Al Makum Mekah dan Ansar Golden Tulip juga Madinah. Ya jadi silahkan info lengkapnya bisa tanya teman-teman Terang Jakarta yang ada di sini atau juga bisa langsung follow @Terang Trip dan juga @The Haramain Project untuk umroh bersama Terang Jakarta. Feel free ya, kalau Feel misalnya mau free nanya-nanya banget. boleh banget. Oke, luar biasa. Alhamdulillah informasinya sudah disampaikan semuanya. Kali ini kita akan belajar langsung. Insya Allah Ustadz Abi Maki juga sudah siap. Akan bahas apa hari ini? Kita reminder kembali Mas Andri. Oke, kita hari ini Second year in Madinah. Oh tahun kedua ya. Masya Allah di episode 29 kita belajar di second year ya. Tahun keduanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang komunitas juga tadi ya. Oke. pasti relate banget kalau misalnya ngikutin dari awal tadi ya. Yes, kalau relate Ini sesi 1, sesi 2. Sesi 3 pasti akan berkesinambungan semua ya. Yes, alhamdulillah. Oke, sepertinya Abi juga sudah hadir ya, Insya Allah sudah siap. Kalau begitu kita Mungkin langsung. siapin dulu kalau misalkan mau nyatet-nyatet. Oh iya boleh. Siapin Jadi dulu teman-teman bukunya, jangan lupa untuk siapin alat tulisnya. alat tulisnya. Tempat ternyaman, tempat duduknya boleh dekat sama sahabatnya. Jangan terlalu nyaman, nanti tidur. Jangan terlalu nyaman. Enggak sih lapar sih Oh kita. iya, lapar. Nunggu buka nih ya, Masya Allah. Justru nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur ya. Oke teman-teman semuanya silakan siapkan tempat duduk ternyaman. Kita akan belajar langsung bersama Ustadz Abi Maki. Kepada Ustadz Abi Maki kami silakan. Abi damang, Masya Allah damang. Mang Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, i'tikaf kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di tempat ini, di masjid ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengingatkan dari pelajaran yang pernah kita bahas di tahun kedua Hijriah ini, di antaranya adalah perubahan kiblat. Yang mana berawal kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini terjadi pada tahun kedua Hijriah dan ini sudah disampaikan. Yang kedua, perubahan rakaat sholat. Karena sholat ini kalau dilihat dalam sejarah mungkin pernah disampaikan ketika Isra Mi'raj tapi tidak apa-apa lagi untuk diketahui sedikit. Mengulang, jadi sholat dalam syariat yang sekarang kita laksanakan itu terbagi 3 tahap. Yang pertama, sholat sebelum Isra Mi'raj. Yang kedua, sholat setelah Isra Mi'raj. Dan yang ketiga, sholat setelah hijrah. Beda itu. Kalau sholat sebelum Isra Mi'raj, itu sholatnya itu waktunya bebas. Tata caranya bebas. Ya menghadapnya pun bebas. Jadi ya bebas, saya mau sholat dulu Allahu Akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Langsung sholat, saya mau sholat Allahu Akbar langsung sujud silahkan. Iya. Namun yang jelas pada waktu itu yang diharuskan sholat itu ya sholat kepada Allah, namun waktunya terserah. Namun sudah mulai ada yang namanya sholat malam. Karena di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala sejak Rasulullah di kota Makkah, kata-katanya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfuhu awin qusminhu qalila nisfahu awin qusminhu qalila. Jadi kalau untuk sholat tahajud, sholat qiyamul lail itu sudah ada sejak sebelum perintah sholat 5 waktu datang. Iya, sholat qiyamul lail itu sudah ada. Nah, dilanjutkan setelah itu Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj kita sudah sampaikan oleh-olehnya adalah apa? Sholat. Sholatnya itu adalah 5 waktu. Apa yang telah ditentukan? Sholatnya sehari 5 kali. Menghadapnya ke kiblat yakni adalah ke Aqsa pada waktu itu. Bacaannya telah ditentukan. Ya, gerakannya telah ditentukan. Namun pada waktu itu semua rakaat sholatnya adalah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Pada waktu semuanya 2 rakaat. Dan Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Setibanya Rasulullah hijrah ke kota Madinah di tahun kedua Hijriah, maka sholat ini datang lagi wahyu dari Allah, berubah. Zuhurnya menjadi berapa rakaat? 4 rakaat. Asarnya menjadi 4 rakaat. Maghribnya menjadi 3 rakaat. Isya'nya menjadi 4 rakaat. Subuhnya tetap 2 rakaat. Berarti dari Isra Mi'raj sampai hari ini yang tidak berubah rakaat sholat itu sholat apa? Subuh. Yang lainnya ada perubahan. Maka perubahan itu terjadi pada waktu tahun kedua Hijriah. Ini untuk dipegang baik-baik. Iya. Jadi ini yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Mempatenkan tentang urusan sholat. Karena masjidnya telah dibangun di awal Hijriah. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Tapi apa disatukan antara muhajirin dan ansor itu di awal Hijriah. Bangun bisnis antara atau di kota Madinah itu di awal Hijriah. Awal-awal semuanya. Iya. Dan begitu yang keduanya, Masya Allah tabarakallah, Rasulullah ingin menjadikan sebuah tempat yang dijadikan tempat pusat di mana syariat Islam berkembang dan bergerak. Maka disitulah ada yang disebut dengan Piagam Madinah. Karena apa? Pada dasarnya adanya Piagam Madinah itu adalah peraturan karena di sana seperti yang pernah disampaikan bukan hanya orang muslim saja.
di sana itu ada orang Yahudi yang tinggal di sana. Bahkan setelah Rasulullah tiba ke sana, bukan hanya orang Ansor dan Muhajirin saja, tapi ada orang Yahudi plus di situ ada orang munafik. Perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, ikhwah akhwat, begitu Rasulullah sampai ke kota Madinah, banyak orang yang tidak mau tinggal di kota Madinah karena ada Rasulullah di sana. Udahlah, males saya tinggal di mana di Madinah. Kenapa? Ada Muhammad di sana, saya nggak mau diatur oleh Muhammad, maka pergi. Iya. Kenapa? Nggak mau untuk beragamakan Muhammad, nggak mau diatur. Tapi ada yang menyatakan daripada pergi saya meninggalkan Madinah, mendingan saya pura-pura Islam. Maka itulah orang-orang munafik. Simpan nama ketua munafik, namanya jangan dilupakan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu adalah gembongnya munafik. Ketua munafik yang paling berbahaya. Dan itulah yang sampai berani memfitnah keluarga Rasulullah dengan memfitnah bahwa Siti Aisyah berzina dengan salah seorang sahabat Rasul yang namanya adalah Sofwan bin Mu'attil. Itu adalah fitnah keji. Fitnah yang dilontarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada siapa? Keluarganya Rasulullah. Bahkan pernah menghina kepada seluruh orang-orang yang datang dari Mekah ke Madinah. Itu penghinaan yang sangat kotor sekali. Bahasa yang dilakukan oleh siapa? Bahasa yang dilakukan, yang dilontarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya. Kita lanjutkan lagi. Lalu apa yang terjadi lagi di tahun kedua Hijriah? Itu adalah mengatur piagam Madinah untuk mengatur tata cara sebuah negara. Karena kalau perkataan yang disampaikan oleh Sayyid Qutb, iya, memang ini sudah ma'ruf semuanya ya. Kalau misalnya ada negara itu minimal ada 4. Satu punya tempat yang menyendiri, bukan tempat hasil ngerampok gitu, bukan tempat hasil nyuri, bukan tempat hasil aku-akuan saja, tapi apa? Ini memang tempat ardul mustaqillah, punya tempat yang khusus dirinya. Punya tempat. Pertama itu harus ada tempat. Yang kedua, itu ada yang namanya masyarakatnya. Yang ketiga, itu ada pimpinan yang dijadikan pimpinan. Yang keempat, ada peraturan yang dibuat. Itu 4, baru dijadikan sebuah negara. Iya, baru dijadikan sebuah negara. Sekarang Madinah ada tempatnya? Ya, ada tempatnya. Yang kedua ada pimpinannya? Ada. Siapa pimpinannya? Rasulullah. Ada anggotanya? Ada. Siapa? Muhajirin, Ansor. Iya. Orang yang tinggal di sana, ada masyarakatnya. Bahkan orang Yahudi pun tinggal di sana. Lalu yang keempatnya ada peraturan, dibuatlah oleh Rasulullah peraturan. Kalau seandainya, kenapa peraturan dibuat? Karena yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, di sana ada orang-orang Yahudi tinggal di sana. Apa yang harus dilakukan? Dan Rasulullah harus menjaga, kenapa? Karena kemungkinan orang-orang yang di luar yang tidak suka kepada Rasulullah pun akan menyerang. Maka dari 40 lebih yang ditulis oleh Rasulullah piagam Madinah ini, ya 40 pasal atau 40 apa namanya ya, 40 poin yang ada dalam piagam Madinah itu, intinya saya sampaikan saja ada 10 lah kira-kira untuk disampaikan. Padahal itu banyak ya, sekitar 40. Tapi intinya saja kalau kita lihat dari yang disampaikan para alim ulama tentang masalah ini, ya, yang pertama, atau tadinya itu ada sekitar 40 atau 47 pasal ya, tapi kita rangkum saja menjadi ada beberapa saja, ada 10 poin saja. Pertama, ini piagam Madinahnya ini. Yang pertama, iya, kaum muslimin menjadi satu umat. Maksudnya apa? Muhajirin, Ansor semua sama. Jangan sampai ada perbedaan, ini Muhajirin, ini Ansor, ini Muhajirin. Tapi apa? Menjadi satu umat. Semua kaum muslim, baik Muhajirin maupun Ansor, dianggap sebagai satu umat walaupun berasal dari suku yang berbeda. Maknanya adalah Islam menyatukan mereka atas iman bukan karena suku. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah ingin menguatkan dulu Muhajirin dan Ansor. Jangan ada lagi kata-kata ini Madinah, ini Makkah, ini Muhajirin, ini Ansor. Tapi langsung dikatakan ini adalah dikuatkan dalam satu iman. Ini pertama, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Memang, walau bagaimanapun yang namanya nomor pertama yang harus dikuatkan itu adalah ukhuwah. Kekuatan kebersamaan. Itu pertama.
Yang kedua, ya, dengan mengatakan terjemahnya bebas untuk dipahami saja, setiap suku ya tetap memiliki tanggung jawab kepada sukunya masing-masing. Setiap suku, ya walaupun bersama, tapi kalau Ansor misalnya di sana ada Aus dan Khazraj, ketika ada Aus yang miskin misalnya gimana caranya Aus ini menjadikan tidak ada kemiskinan untuk kelompok Aus. Untuk Khazraj bagaimana masyarakat Khazraj ini untuk menjadi tidak ada kemiskinan. Ansor bagaimana cara mengangkat derajatnya agar tidak ada yang miskin, tidak ada yang punten kekurangan. Sama Muhajirin juga. Jadi intinya setiap suku tetap memiliki tanggung jawab kepada sukunya masing-masing. Ya udah disatukan tapi tanggung jawab. Contohlah misalnya Jakarta. Jakartanya ada gubernurnya. Iya. Tapi punten di setiap itu Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dipimpin oleh siapa itu? Wali kotanya. Nah di atasnya ada gubernur tapi untuk Jakarta Barat tanggung jawab Jakarta Barat. Makmurkan Jakarta Barat. Jakarta Timur makmurkan Jakarta Timur. Iya. Jakarta Selatan makmurkan Jakarta Selatan. Jadi masing-masing masing-masing ketua ataupun masing-masing daripada suku itu bertanggung jawab dan memakmurkan sukunya masing-masing. Itu gambar. Yahudi ada di sana. Yahudi juga makmurkanlah Yahudi gitu. Iya. Istilahnya suku ini bertanggung jawab untuk memakmurkan sukunya masing-masing. Itu nomor 2-nya. Iya. Nomor pertama tidak ada Muhajirin Ansor, pokoknya Muslim semua bersatu. Tapi yang kedua dikecilkan lagi. Setiap suku bertanggung jawab untuk memakmurkan, menolong sukunya masing-masing. Yang ketiga, iya. Tapi langsung lagi di 3 kaum muslimin harus saling tolong menolong. Kalau misalnya dengan mengatakan saya mau nolong dia, ini misalnya gampangnya Jakarta Selatan udah makmur misalnya. Ternyata ada musibah di Jakarta Barat. Jangan bertang-mentang mengatakan Jakarta Barat ini gak usah ditolong, tidak begitu. Iya, tapi sama-sama dengan mengatakan adalah muslimin muslimat. Ketika Aus ada kesulitan, lalu Khazraj ini berada dalam kemakmuran, ketika kesulitan Aus ini tolong karena sesama muslim. Muhajirin melihat Ansor kesulitan, tolong. Maka di sini poin nomor 3 adalah kaum muslimin harus saling tolong menolong. Itu adalah harga mati. Di poin ketiga ini. Jadi umum disatukan, bertanggung jawab sebagai masing-masing suku. Selanjutnya apabila suku ini tidak mampu, maka setiap muslim untuk saling menolong. Ini diangkat lagi, Masya Allah. Ini Rasulullah membuat poin-poin yang sangat penting sekali. Ya bahkan ini menjadikan pertama kali dalam sejarah yang menjadikan satu peraturan orang yang tinggal dalam satu tempat yang berbeda berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda latar belakangnya. Aus beda, Khazraj beda, Yahudi beda, disatukan dengan apa? Kalau Aus dan Khazraj lalu punten Muhajirin Ansor disatukan dengan apa? Iman. Iya, tapi nanti ada masalah bersama Yahudi. Iya. Nomor 3 ini kaum muslimin wajib membantu saudaranya yang dizolimi atau dalam kesulitan. Tidak boleh membiarkan seorang muslim sendirian menghadapi masalah. Jadi kalau ada muslim, tolong. Itu diutamakannya. Iya. Nomor 4, semua tadi ada 10 ya. Nomor 4 ini tidak boleh melindungi orang yang berbuat jahat. Artinya sepakat semuanya. Mau yang siapapun kalau ada orang jahat, walaupun itu dari sukunya, tolong benahi. Walaupun itu dari sukunya, tolong benahi. Kenapa? Karena ini adalah digambarkan tidak boleh melindungi orang yang berbuat jahat. Ini bayangkan ya, Rasulullah itu membuat apa tadi? Piagam ini untuk dijadikan sesuatu yang sangat indah di dalam, Masya Allah, kehidupan bernegara. Ya. Artinya tidak boleh melindungi orang berbuat jahat itu. Jika ada orang berbuat zalim, ada orang berbuat kerusakan, atau melakukan kejahatan, maka tidak boleh dilindungi oleh siapapun, keadilan harus ditegakkan. Ini intinya. Di nomor 4 ini jangan pandang bulu, keadilan ditegakkan. Yang bersalah di kabilah manapun, salah suku manapun, kita tolak kesalahan itu dan kita berikan hukuman dengan yang nyata. Ini nomor 4. Iya. 5. Ini piagam Madinah saya terjemahkan, iya. Orang yang beriman harus bersatu menghadapi kezaliman. Ya, hampir mirip ya. Jika ada pihak yang berbuat aniaya atau membuat kekacauan, maka seluruh kaum beriman harus bersatu melawannya. Jadi kalau seandainya tadi kan secara umum ya, dalam artian tidak boleh melindungi orang yang berbuat jahat. Orang berbuat jahat tidak boleh dilindungi.
Itu nomor 4. Nomor 5-nya adalah orang yang beriman harus bersatu menghadapi kezoliman. Karena kemungkinan kezoliman ini bisa menjadi kuat karena dibantu oleh orang-orang yang banyak. Maka orang muslimin bersatu. Cek baik-baik. Ada orang berbuat zalim. Kira-kira orang berbuat zalim punya pendukungnya nggak kira-kira? Ada. Maka di sini dengan mengatakan orang-orang beriman harus bersatu menghadapi kezaliman. Orang beriman. Ini adalah yang nyata saat ini. Bahkan dari dulu sudah dibilang orang beriman itu harus benar-benar apa? Membantu atau orang beriman bersatu menghadapi kezaliman. Bayangkan, sekarang ini ada kezaliman. Bisa menjadi menang. Bisa jadi sukses kezaliman itu. Gara-gara apa? Gara-gara punten orang yang mau membasmi kezalimannya kurang. Kenapa? Nggak bersatu. Bersatu itu penting sekali. Dan ini kalau teman-teman perhatikan dari setiap poin. 1, 2, 3, 4, 5. Dicocokkan dimanapun kita berada. Itu akan selalu cocok dalam artian memang kekurangannya di sini, kekurangan di sini. Begitu. Ini adalah sebagai punten hasil daripada apa yang Rasulullah tuangkan. Dan memang Rasulullah kalau sudah menuangkan sesuatu ini bukan punten keinginannya. Tapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman harus bersatu menghadapi kezaliman. Seakan-akan mengatakan Islam tidak menerima kezaliman. Walaupun kezaliman itu didukung oleh harta yang berlimpah. Walaupun kezaliman itu didukung oleh berbagai macam kegagahan. Tapi dengan persatuan itu kezaliman harus ditumbangkan. Nomor 5. Tegas Rasulullah menyatakan ini. 6. Iya. Nah ini 6 Rasulullah sampaikan. Singkatnya kaum Yahudi tetap boleh menjalankan agamanya. Ini menunjukkan, subhanallah, iya, ini menunjukkan orang Yahudi yang tinggal di Madinah tetap diberi hak menjalankan agamanya, mengatur urusan internalnya mereka. Selama mereka tidak memusuhi kaum muslimin. Dibebaskan. Ayo Yahudi, mau ibadah secara kalian, monggo silakan. Berarti dari dulu yang namanya Islam ini sudah mengajarkan toleransi di dalam masalah ibadah. Silakan. Tapi Rasulullah tidak pernah ikut-ikutan gaya mereka dalam ibadah. Dan orang Yahudi pun tidak ikut-ikutan dalam gaya ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Intinya apa? Bebas, tapi ini adalah lakum dinukum waliyadin. Itu sudah ada. Ini bayangkan saja dari tahun kedua Hijriah, itu sudah ditentukan begitu. Dan Rasulullah sudah merangkum kata-kata ini dari awal Hijriah. Lalu dituangkan dan disampaikan di tahun kedua Hijriah. Berarti di sini dengan mengatakan selama mereka tidak memusuhi kaum muslimin, bebas mau menyelesaikan urusan mereka internalnya. Mau menjalankan ibadah mereka, terserah. Berarti Islam ini sudah menjaga daripada toleransi dalam masalah ibadah. Nomor 6. 7, iya. Ini lihat, Yahudi dan Muslim sama-sama menjaga Madinah. Karena apa? Karena tinggal di kota Madinah, berarti Madinah itu milik siapa? Milik yang tinggal di Madinah. Jadi kalau ada musuh mengejar atau menyerang kota Madinah, kita buang sama-sama, kita hajar sama-sama. Dan ini dipraktekkan di setiap negara. Contoh misalnya, kalau kita lihat para pejuang pahlawan Indonesia, ada para pejuang yang muslim? Ada pejuang yang tidak muslim? Ada. Kenapa? Tidak ada perbedaan mengatakan punten dalam membela negara ya. Tidak ada mengatakan grup muslim sana, grup yang tidak muslim sana. Tapi sama-sama menghajar musuh, mengusir musuh. Kenapa? Karena sama-sama untuk meraih kemerdekaan. Rasulullah tidak melihat ini Yahudi, ini muslim untuk membela negara, jaga negara ini. Dengan niat yang mungkin ketika dia mati akan mendapatkan jihad atau mendapatkan syahid. Iya, karena apa? Karena muslim. Kalau ini mungkin dalam artiannya menurut mereka adalah mulia. Tapi bisa saja dengan keyakinan mereka. Maka dengan mengatakan Yahudi dan Muslim sama-sama apa? Menjaga Madinah. Iya. Semua kelompok yang ada di Madinah harus bersama-sama. Menjaga keamanan kota Madinah. Membela Madinah dari serangan luar. Itu adalah sepakat. Dan Yahudi pun mengiyahkan semuanya. Kenapa teman-teman semuanya Yahudi mengiyahkan? Nanti kita jawab di ujung. Karena ada satu lagi nanti yang berkaitan dengan Yahudi juga. Jadi poin ke-7. Siapapun yang tinggal di kota Madinah berarti harus menjaga kota Madinah. Siapapun yang tinggal di Madinah berarti harus memakmurkan Madinah. Tanpa harus lihat dia itu adalah agamanya apa. Tapi apabila ada musuh yang datang, jaga Madinah. Iya, hadapi Madinah dengan sebaik-baiknya ataupun jaga Madinah dengan sebaik-baiknya. Ini poin keberapa? 7. Iya. Poin ke-8.
Jika terjadi perselisihan besar, terjadi perselisihan besar di Madinah ini, misalnya ada Aus dan Khazraj ada perselisihan, misalnya dari Muhajirin dengan Ansor ada perselisihan, misalnya, ataupun ada orang Yahudi berselisih dengan orang Yahudi itu. Jadi Yahudi sama Yahudi berselisih, atau Yahudi berselisih dengan Ansor, atau Yahudi berselisih dengan Muhajirin. Apabila ada perselisihan di kota Madinah, maka dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa? Hakimnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada perselisihan, ada masalah di kota Madinah, siapa yang menentukan hukum itu adalah Rasulullah. Dan mereka sepakat. Masya Allah. Bayangin ya, Yahudi ketika di nomor 7 tadi, pokoknya siapa yang ditinggal kota Madinah berarti jaga kota Madinah. Gak lihat agamanya. Oke. Yang kedua, kalau ada berselisih di kota Madinah, siapapun maka yang menentukan hukum itu adalah siapa? Rasulullah. Yahudi tidak bilang gini, enak aja. Kok Rasulullah bukannya kami aja? Tidak. Mereka paham kalau Rasulullah itu adalah Nabi dan mereka mengerti kalau Rasulullah itu adalah Khatamul Anbiya. Mereka mengerti kalau Rasulullah itu adalah utusan Allah dan mereka tahu kalau Rasulullah itu tidak mungkin salah. Maka mereka manut, oke, kalau kami ada masalah, kami akan hadapkan kepada Rasulullah. Itu adalah poin nomor 8. Jika terjadi konflik besar antar kelompok, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pimpinan tertinggi. Ini menunjukkan Nabi sebagai hakim yang memimpin negara Madinah. Masya Allah. Ini secara tidak langsung sudah dijadikan negara di kota Madinah. Itu nomor berapa tadi? 8. 9. Ini Rasulullah sudah menancapkan bendera perang untuk orang-orang Mekah. Pada waktu itu. Kenapa? Tidak boleh membantu musuh. Tidak boleh membantu musuh Madinah. Musuh Madinah itu pada waktu itu yang sangat ma'ruf, yang sangat diketahui itu siapa? Mekah, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Dan di sini dengan mengatakan, Masya Allah, dengan mengatakan tidak boleh membantu musuh. Artinya tidak boleh membantu musuh, perlindungan kepada musuh, berikan bantuan kepada musuh, menyambut datangnya musuh. Pokoknya intinya secara bahasa tidak boleh menerima orang Mekah. Itu intinya tuh. Nggak boleh menerima orang Mekah. Kecuali atas izin Rasulullah SAW. Jadi ini dengan menyatakan beberapa ulama tegas bahwa makna di sini tidak boleh membantu musuh Madinah. Awalnya adalah yang pada waktu itu yang terfikir memang Mekah. Seakan-akan orang Mekah sudah nggak bisa datang ke sini ya. Kenapa? Ini bahaya. Karena engkau yang telah mengusir kami, kata Rasulullah. Karena engkau lah yang menjadi musuh kami, maka jangan sembarangan mau masuk kota Madinah. Ulangi lagi. Ini poin 9 ini tolong dihafal, tolong diingat. Iya, untuk poin ke-9 ini tolong diingat. Kenapa? Karena nanti mula-mula akan terjadi perang Badar itu ya di situ mula-mulanya. Rasulullah seakan-akan mengatakan untuk Mekah, hati-hati. Kalian yang telah membuat genderang perang ini terjadi. Iya, sehingga apa? Kalian mengusir kami, maka orang Madinah ini gak boleh ada yang membantu orang Mekah. Gak boleh ada orang menerima orang Mekah. Kenapa? Hati-hati, dia kalau datang pasti ada maunya, dia kalau datang pasti ada tujuan yang sangat mengerikan. Maka sudah di stop, hati-hati dengan Mekah. Itu sudah digambarkan di awal daripada piagam ini. Lalu yang ke-10-nya adalah Rasulullah mengatakan, nomor 10, Madinah adalah wilayah yang dilindungi bersama. Iya, seluruh penduduk Madinah harus menjaga kota ini sebagai tanah yang aman dan terlindungi. Tidak boleh ada yang membuat kerusakan di dalamnya. Artinya memakmurkan kota Madinah. Ini yang disampaikan di dalam isi piagam Madinah yang sebenarnya kalau dipreteli itu ada 40 lebih. Iya, namun intinya masuknya di situ. Kalau lihat pasal itu lebih daripada 40. Tapi intinya inilah yang digambarkannya. Iya. Jadi kalau dikatakan apa kalau dari yang 10 itu kalau diringkas lagi nih. Dari yang 10 itu kalau diringkas lagi menjadi 4 kira-kira. Iya. 1, Islam membangun masyarakat dengan keadilan dan aturan. Iya, Islam membangun masyarakat dengan keadilan dan aturan. 2, Islam mengajarkan hidup berdampingan dengan damai. Seperti tadi. Mengajarkan
hidup berdampingan dengan damai. Islam mengajarkan hidup berdampingan dengan damai. Nomor 2. 3. Persatuan umat lebih penting daripada perbedaan suku. Persatuan umat lebih penting daripada perbedaan suku. Itu lebih utama. Yang kelima atau yang keempatnya adalah negara Islam memiliki pemimpin yang adil dan dipercaya. Buktinya apa? Yahudi aja oke. Yahudi aja siap, padahal bukan agamanya Islam. Tapi siap, kenapa? Karena mereka yakin kalau pimpinannya ketika dipimpin oleh Nabi Muhammad itu akan membawa kebaikan. Jadi apa yang terjadi di tahun kedua Hijriah, Rasulullah sudah membuat negara. Kalau sudah buat negara, baru dibikin apa? Perbatasan-perbatasan. Perbatasannya mana? Perbatasan mana? Nah wajarlah, kalau kita aja ada laut, ada perbatasan, jaga. Atas pun perbatasan jaga. Kalau misalnya di laut ternyata ada kapal yang berlayar, lalu kapal itu berlayar masuk ke wilayah Indonesia, dibiarkan apa ditanya sama angkatan laut? Kan ditanya, kenapa masuk di sini? Ada apa? Untuk apa? Kenapa? Itu masuk ke dalam wilayahnya. Apa mungkin dia tidak tahu? Akhirnya masuk? Atau mungkin dia itu karena ada niat yang jahat? Maka setiap perbatasan itu dijaga. Lautan dijaga. Udara dijaga. Kenapa? Karena ini sudah milik daripada miliknya siapa? Madinah. Maka disitulah jaga perbatasan, jaga perbatasan, jaga perbatasan. Apa efeknya? Efeknya orang kalau menjaga perbatasan. Contoh begini, saya ingin gambarkan. Kalau misalnya tidak ada yang menjaga, orang mana tahu kalau di situ adalah wilayah. Tapi begitu menjaga, ada orang datang. Misalnya pedagang dari bangsa Romawi. Ketika datang, pedagang ditanya. Dengan mengatakan, Anda dari mana? Mau kemana? Romawi itu nanya dengan mengatakan, kamu siapa? Kalian mau ngapain? Cegat-cegat kami. Kami tidak menjegat kalian. Tapi kami adalah penguasa wilayah ini. Wilayah siapa? Wilayah Madinah. Madinah apa? Madinah yang dikuasai oleh Muhammad. Oh, jadi ada negara baru di sini. Ada lokasi baru di sini. Iya. Lalu mengatakan, ya sudah kami minta izin. Oke, monggo sekarang. Nah nanti si pedagang itu akan cerita nggak di tempat lain? Kami pernah dijegat, ternyata di sana ada wilayah baru. Ternyata di sana ada tempat baru. Begitulah. Maka dalam waktu yang sangat cepat, Raja Romawi, Raja Persia sudah paham kalau di Madinah ada kerajaan. Mereka bilang ada kerajaan. Mereka mengatakan di Madinah ada kerajaan baru yang dipimpin oleh Muhammad. Mereka mengatakan itu adalah kerajaan. Iya, karena mereka tahunya seperti itu. Dari mana mereka tahu? Tidak diumumkan. Tidak diumumkan melalui apa mengatakan kalau di Madinah ada kerajaan, di Madinah ada kerajaan. Sama sekali tidak diumumkan seperti itu. Namun apa yang dilakukannya, dilakukan tidak diumumkan kalau di Madinah ada kerajaan. Cukup dijaga apa? Perbatasan. Cukup dijaga perbatasan, setiap orang yang berlalu bertanya, ini kenapa dijaga? Ini kenapa dijaga? Jawab, ini adalah perbatasan. Milik siapa? Miliknya daripada disebutkan. Ini adalah wilayah Madinah yang mana di sini ada negara Islamnya, di sini dipimpin oleh Muhammad Rasulullah. Maka dalam waktu yang singkat, raja-raja yang di semenanjung Arab sudah tahu kalau Rasulullah tinggal di sana. Itu dia, penting, hebat Rasulullah caranya. Mengetahui bagaimana untuk menyebarkan. Sampai Raja Romawi tahu, oh di sana kerajaan baru. Madinah tahu di sana ada kerajaan baru. Siapa yang memilikinya? Muhammad. Mereka cuma bilang kerajaan. Yang taunya adalah itu. Intinya di situ ada lokasi, ada masyarakat, ada pimpinannya, ada peraturannya. Dan di situ dipimpin oleh Nabi Muhammad. Mereka tahu. Efeknya orang-orang Mekah. Nah punten, orang Mekah ini kalau mau berdagang, daerah Syam atau kemana, berlalu di situ. Kalau sudah berlalu di situ, nanti akan ketemu sama siapa? Ketemu dengan pasukan ataupun para penjaga. Nah itulah yang nanti akan menyebabkan perjalanan terjadi yang disebut dengan perang Badar. Iya. Namun sebelumnya, perang Badar juga terjadi tahun kedua Hijriah. Iya, perang Badar pun terjadi pada tahun kedua Hijriah. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu. Sebelum perang Badar terjadi, intinya sekarang sudah ada tempat, sudah ada lokasi, sudah ada pimpinan, sudah ada yang dipimpin, dan sudah ada peraturan. Maka orang sudah tahu di situ adalah ada tempat baru. Sekarang,
Kita pindah lagi. Lalu apa lagi yang terjadi pada tahun kedua Hijriah ini? Yang terjadi kepada tahun kedua Hijriah ini tepatnya di bulan Sya'ban. Iya. Firman Allah Subhanahu wa taala, perintah saum. Nah, kalau teman-teman bertanya, perintah saum Ramadan itu diperintahkan oleh Allah pada tahun berapa? Jawabannya pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Iya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kata-katanya yang sangat luar biasa. Jadi kalau teman-teman bertanya dengan mengatakan ucapannya, iya, kapan puasa itu diwajibkan? Sekarang tahu, puasa diwajibkan tahun berapa? Kedua Hijriah. Tepatnya di bulan Sya'ban. Perang Badar bulan Ramadan. Berarti pas perang Badar itu adalah perang bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal berapa perang Badar itu? Yaumal taqal jam'an, beberapa ulama menyatakan dengan kata-kata itu. Itu adalah tepatnya para ulama menyebutkan 17 Ramadan. Perang Badar. Udah berlalu gak? Ada yang nyadar gak begitu 17 Ramadan yang lalu kalau perang Badar itu terjadi? Iya, perang Badar terjadi. Dan ingat, begitu perang Badar itu terjadi 17 Ramadan, Rasulullah katakan, di tanggal inilah Quran pertama kali turun kepadaku. Ulangi lagi. Maka wajar beberapa masjid begitu 17 Ramadan ada peringatan apa? Nuzulul Quran. Peringatan Nuzulul Quran. Kalau ibu bapak bertanya, Abi Maki bedanya apa Nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Mumpung lagi musimnya nih, lagi zamannya nih. Iya. Dengan mengatakan apa maknanya Nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Iya. Simpan baik-baik. Begini. Sehingga ada orang bertanya, kenapa Nuzulul Quran? Kan Nuzulul Quran itu Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu waktunya kapan? Ya 10 akhir di hari Ramadan gitu kan. Tapi kenapa di tanggal 17 juga ada Nuzulul Quran begini? Jangan dilupakan perkataan ini. Bahwa Quran ini turun dalam 2 tahapan. Jadi Quran ini turun dalam 2 tahap. Tahap pertama, Quran ini turun dari Lauhil Mahfudz ke Mawaqi'un Nujum atau ke Sama'ud Dunya atau disebut langit bumi. Jadi dari Lauhil Mahfudz, Quran ini turun ke langit bumi. Ya. Yang kedua, Quran ini turun dari langit bumi ke bumi. Ke bumi turun. Kapan? Pegang baik-baik. Quran turun dari Lauhil Mahfudz ke langit bumi itu turunnya dalam 1 malam. Iya, turunnya dalam 1 malam. Jadi begitu Quran ini turun dari Lauhil Mahfudz, turunnya ke langit bumi, turunnya dalam 1 malam dan dalam 1 malam itu turunnya lengkap dari suratul Fatihah sampai An-Nas. Turun, plek 1 malam. Dan itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailah 1 malam. Lailatul Qadar itu 1 malam qadar. Kenapa? Karena 1 malam itu Quran turun dari Lauhil Mahfudz ke Sama'ud Dunya. Dan itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang itu terjadi 10 hari di akhir bulan Ramadan. 21, 22, 23, 24 sampai 29 atau 30. Itu yang disebut Lailatul Qadar. Rasulullah katakan pada waktu tanggal ganjil. Iya, berarti 21, 23, 25, 27 itu ganjil. Pertanyaannya, iya, dengan mengatakan, berarti kalau gitu saya mau itikaf pas diganjil-ganjil saja. Tidak. Rasulullah menyatakan, faltamisuha, ambil semuanya. Jangan pilih-pilih ganjil-ganjil. Sekarang aja buktinya ganjil kita banyak yang berbeda. Bagi yang puasa hari Rabu, hari ini malam keberapa? Yang hari Rabu, kedua berapa ini? 27. Iya, hari ini 27. Bagi yang puasanya hari Kamis, hari ini 26. Jadi kalau mengatakan kita katakan tadi Lailatul Qadar yang benar yang mana nih?
Yang puasa Rabu apa puasa Kamis? Maka Rasulullah katakan ambil semuanya. Memang di tanggal ganjil, tapi Rasulullah tidak mengatakan maka i'tikaflah di ganjil-ganjil, tidak. Tapi Rasul katakan faltamisuha, maka ambil semuanya, habiskan semuanya, maka ambillah pada waktu itu untuk mengambil memburu Lailatul Qadar, itu begitu. Itu adalah yang disebut dengan satu malam, Lailatul Qadar. Yang kedua, nuzulul Quran, itu pun Quran turun dari langit bumi kemana? Ke bumi. Ke bumi, itu yang kedua tuh. Dan itu kapan mulanya? Mulanya turun pada waktu Rasulullah di Jabal Nur, letaknya di Gua Hira, pasnya di tanggal 17 Ramadan. Turunnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan selanjutnya. Dan terus Quran turun secara bertahap selama 23 tahun menyertai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari langit bumi turun ke bumi itu turunnya bertahap selama 23 tahun per ayat, ayat. Itulah yang ada. Maka kalau dikatakan peringatan nuzulul Quran, ya itu berarti memperingati turunnya dari sama'ud dunya ke bumi. Peringatan Lailatul Qadar berarti turunnya dari Lauhil Mahfudz ke sama'ud dunya. Yang sekarang ini yang kita heboh selalu mengatakan peringatan turunnya Quran dari Lauhil Mahfudz ke sama'ud dunya. Peringatan turunnya Quran dari sama'ud dunya ke bumi. Tapi punten, nomor 3-nya kadang-kadang kita lupa. Apa? Sudah turun Quran ini ke bumi, tapi sampai hari ini mungkin Quran belum turun ke hati. Iya, kalau Quran sudah turun ke hati, kita menikmati Quran dengan bacaannya. Kenapa Quran belum turun ke hati? Ada tahu jawabannya kira-kira apa? Kenapa Quran ini belum turun ke hati? Jawabannya adalah simple. Kenapa? Karena hatinya belum bersih untuk menerima Quran. Kata siapa? Perkataan secara tidak langsung disampaikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lamma sabi'na min qauli rabbina." Kalau hati itu bersih, maka tidak akan pernah kenyang untuk membaca Quran. Selalu kurang. Apabila punten Quran ini mau turun, hatinya harus bersih. Itulah gambarannya. Bagaimana Quran ini akan turun ke hati kalau seandainya hatinya ini belum bersih. Itu gambarannya. Maka dalam Al-Quran ada ungkapan qad aflaha man zakkaha. Ada lagi qad aflaha man tazakka. Kenapa? Orang yang telah mensucikan diri, membersihkan diri, hatinya bersih, Quran itu bisa lindending ke hati. Bisa turun, bisa diam di hati. Itulah yang diperingati. Maka kalau dikatakan ketika di 17 Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah terjadi perang Badar, sudah berlalu. Perang Badar sudah berlalu. Iya, maka dengan mengatakan tepatnya Rasulullah di bulan Sya'ban mendapatkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagai penutup yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan ini, insya Allah yang akan datang itu fokus dalam perang Badar nanti. Iya. Perang Badar yang akan datang, insya Allah kita akan bahas perang Badar. Namun sebelumnya untuk melihat daripada bulan Ramadan ini. Teman-teman tahu kata-katanya dalam Al-Quran semua sering mendengar. Kata-kata kutiba dalam Al-Quran. Iya, kutiba itu artinya tercatat. Dicatat. Kutiba itu tercatat. Kenapa tidak mengatakan misalnya begini ya. Ya ayyuhalladzina amanu ujiba alaikumusiyam. Aku wajibkan kepada kalian saum. Atau ya ayyuhalladzina amanu syuri'a alaikumusiyam. Aku syariatkan kepada kalian saum. Tapi Allah menggunakan apa? Kutiba. Apa makna kutiba? Tercatat. Kalau sudah tercatat berarti lebih kuat lagi, tidak ada alasan untuk tidak mengerjakannya. Karena sudah tercatat. Biasanya kalau ada yang dicatat, takut ada yang ngeyel, tidak percaya. Makanya kalau utang piutang dicatat nggak baiknya? Catat. Kenapa? Siapa tahu orang yang mau pas bayar, dia bilang mengatakan utangnya 1 juta. Nih saya mau bayar 500 ribu. 500 ribu kan utangnya 1 juta. Lihat catatannya.
Karena catatan itu bukti. Maka kalau sudah mengatakan kutiba menunjukkan punten banyak orang yang memungkinkan malas untuk mengerjakannya. Maka menggunakan kutiba. Percaya atau tidak percaya teman-teman, saya percepat. Dalam Al-Quran kata-kata kutiba itu hanya 4 terulang untuk dijadikan syariat. Iya. Kalau digambarkan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Kalau misalnya kita ingin melihat, pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu adalah urusan masalah saum, menggunakan kata-kata kutiba. Kenapa? Berat untuk menjalankannya. Iya. Yang kedua, kata-kata kutiba ini dilakukan juga saat apa? Wasiat. Untuk masalah apa? Warisan. Iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiyah lil walidaini wal aqrabina dan bil ma'ruf, dan selanjutnya ini adalah menggunakan kata-kata kutiba ketika berwasiat tentang masalah warisan. Karena banyak untuk hari ini orang tidak senang ketika warisan itu dibagi, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Maka menggunakan kata-kata kutiba. Yang ketiga, menggunakan kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, perang. Coba dalam peperangan menggunakan kata-kata kutiba. Orang kalau menggunakan kata-kata perang agak harus perang. Orang mundur. Bahkan yang namanya jihad itu yang pertama kali bukan nyawa, tapi apa? Wajahidu fi sabilillah, yang pertama dengan apa? Bi amwalikum. Coba dengan harta saja kita jihad, pelitnya minta ampun. Maka dengan mengatakan sulit. Iya. Maka menggunakan kata-kata kutiba. Yang keempat, dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Qisas. Coba qisas jalan apa enggak? Kenapa ketika mengatakan kata-kata kutiba ini di situ ada keberatan untuk menjalankannya. 4 kata-kata kutiba dalam Al-Quran yang membuktikan banyak orang yang sulit dan tidak sempurna untuk mengerjakannya. Apa kutiba pertama? Ternyata saum. Yang keduanya adalah perang. Yang ketiganya adalah warisan. Yang keempatnya adalah tadi dengan mengatakan qisas. Iya, makanya kita katakan kalimatnya pantas ya. Ketika mau memanggil tentang masalah kutiba, Allah memanggilnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang Allah panggil hai orang-orang yang punya iman, hai orang beriman, karena hanya orang beriman yang mampu menjalankan ini. Iya. Jadi ini adalah pertemuan di bulan Ramadan tentang tahun kedua Rasulullah di kota Madinah. Ada beberapa poin yang pernah disampaikan di pertemuan yang lalu. Kita memadatkan itu adalah sore ini Rasulullah menyampaikan piagam Madinahnya yang disingkat tapi tadi 10 nubda atau 10 poin. Lalu selanjutnya Rasulullah mendapatkan perintah melaksanakan ibadah saum. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insya Allah jumpa lagi nanti di bulan Syawal. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Berikan keberkahan kepada kita semuanya. Saum kita, qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan karena niat kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum inni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun jazakallah khair Abi setelah memberikan sharingnya hari ini. Abi jangan dulu kemana-mana, insya Allah kita ada pemberian donasi. Masya Allah, Mas Andriansyah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua sesinya hari ini. Alhamdulillah, kita dari jam 1 tadi ya. Masya Allah. Masya Allah. Dan selanjutnya insya Allah akan ada penyerahan, maksudnya bantuan dan donasi untuk teman-teman disabilitas dan juga mu'alaf ya. Insya Allah nanti bersama Abi Maki juga di depan. Izin untuk memanggil dari teman-teman Jakarta. Yaitu ada founder dan juga sekaligus ketua Terang Jakarta Bapak Dimas Wibisono untuk bisa bergabung juga di depan bersama Kak Dimas Adista dan Kak Mario Irwinsyah. Selanjutnya ada Abirio, Umi Ica dan juga Papi Oki. Kepada nama-nama tersebut kami silakan untuk bisa bergabung di depan. Oh iya. Kemudian kami mengundang perwakilan dari anak-anak bekal ke surga, yakni Kak Aini, Kak Davia,
Kak Putri, Kak Wisnu, dan juga Kak Lintang. Boleh dibantu untuk maju ke depan di sebelah sini nanti. Dan satu lagi yang juga sudah mensupport kegiatan Bukber Akbar hari ini, izin untuk memanggil perwakilan dari Wisma, Habibi, dan Ainun kepada Mbak Adinda untuk bisa bergabung juga di depan. Kak Aini sudah hadir, Kak Aini, Kak Davia, kemudian Kak Putri, Kak Wisnu, dan juga Kak Lintang. Sudah semua ya? Oke. Anak bekal ke surga. Masya Allah ya, luar biasa hari ini bisa hadir juga di Masya sini. Allah banget. Alhamdulillah kita memberikan support ya untuk teman-teman anak-anak bekal ke surga dari Divisi Sosial Terang Troops Terang Jakarta. Masya Allah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, mudah-mudahan anak-anak soleh ini bisa membawa ya orang tua hebat ini ke surganya Allah. Amin, Amin, ya amin, Rabbal amin. Alamin. Luar biasa, Alhamdulillah ya banyak sekali penerima manfaat hari ini dari teman-teman anak-anak bekal ke surga, disabilitas dan juga teman-teman dari Mu'alaf. Boleh kita berfoto kita bareng abadikan momen dulu? dulu ya, luar Betul. biasa. Oke, foto terlebih dahulu. Siap, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak. Mohon izin untuk Pembagian goodie bag dulu ya. goodie bag dulu. Oke, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah bisa Alhamdulillah, bersalaman ya. dengan Abi juga hari ini Ya, ya. Alhamdulillah Abi alhamdulillah. bisa membersamai juga di momen indah ini ya, Alhamdulillah. Baik, jazakallah khair kepada teman-teman anak-anak bekal ke surga yang sudah menjadi perwakilan untuk maju ke depan. Anak-anak. Kemudian kami mengundang kepada teman-teman mu'alaf, yakni Kak Lita Aisyah, Kak Meli, Kak Sukma, Kak Jennifer, dan juga Kak Amelia untuk maju ke depan. Masya Allah, Alhamdulillah Terang Jakarta juga bersama Divisi Sosial Umisa dan Abirio juga terus membersamai para mu'alaf ya. Ini adalah beberapa perwakilan dari para Betul mu'alaf sekali. yang terus ikut belajar ya, didampingi oleh Terang Jakarta. Bersama-sama Alhamdulillah di sini kebahagiaan bisa dibersamai oleh Terang Jakarta. Kita bisa berbagi bersama dengan teman-teman semua di sini, Alhamdulillah. Kita banyak belajar dari awal ya. Wah, luar biasa. Bahkan sejujurnya saya jadi malu sendiri ya. pun iya. Terkadang kalau misalkan belajar sama teman-teman mu'alaf, sebetulnya kita yang butuh gitu. Iya, semangatnya luar biasa. Semangatnya Masya Allah luar biasa sekali untuk belajar. Masya Allah. Oke, kita abadikan dulu momen bersama teman-teman mu'alaf, silahkan. Oke, siap berfoto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, setelah ini Oke, ada ini ada pembagian dulu, silakan iya. teman-teman boleh dibantu. Silakan. Pada Ada hadiah dari Terang Jakarta. Terang Jakarta kepada disupport, Masya teman-teman mu'alaf. Oke. Boleh foto lagi sekali lagi? Kita abadikan lagi Boleh foto sekali lagi? ya. Ya. Boleh
Sambil Sekali diperlihatkan, oke. Oke, kita foto lagi. Boleh sambil diangkat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jazakumullah khair kepada Jazakallah khair. teman-teman. Masya Allah Ustadz Abi Maki dan para trainer Terang Jakarta, terima kasih banyak. Silakan bisa kembali dan terima kasih kepada Mbak Adinda dari perwakilan Wisma Habibie Ainun yang terus mensupport kegiatan Bukber Akbar Terang Jakarta. Terima kasih banyak. Masya Allah. Sedih bercampur jadi satu gitu ya. Iya, Masya Allah ya. Apalagi kita mendekati momen lebaran ini ya. Menutup Bener Ramadan ini banget. dengan luar biasa hari ini. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Aku tuh masih keinget banget, kita itu jadi kalau misalkan teman-teman mu'alaf itu ada kelas namanya titik temu. Ada kelas namanya titik temu, di mana kita di situ tuh belajar tentang sholat, kita belajar tentang kenapa sih kamu memilih agama Islam, kan ada agama-agama yang lain. Ada agama ABCD gitu kan, kenapa sih harus milih Islam? Nah dari situ kita pun, aku sendiri pun yang sudah terlahir sebagai Islam, justru aku belajar dan kembali mempertanyakan, memangnya kenapa ya aku memilih Islam? Jadi mau jadi belajar sendiri gitu. Justru ketika ngobrol sama teman-teman mu'alaf, Masya Allah teman-teman mu'alaf tuh mereka tahu kenapa mereka memilih Islam. Sedangkan aku sendiri pada saat itu aku nggak tahu kenapa aku memilih Islam. Akhirnya dari situ kita sama-sama belajar, sama-sama sharing sama mereka-mereka. Wah itu luar biasa. Belum lagi kalau misalkan teman-teman mu'alaf, pasti perjuangan untuk shiftingnya itu ada banget gitu. Konflik dengan keluarga, bahkan pernah dengar cerita juga ada yang kayak dimusuhin sama keluarganya. Wah itu luar biasa banget perjuangan, strugglingnya luar biasa banget. Masya Allah, insya Allah terus dibersamai sama Terang Jakarta. Kita punya program titik temu yang setiap bulannya ada kajian bersama teman-teman mu'alaf dan juga teman-teman anak-anak bakal ke surga ini luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Mohon doanya juga kepada teman-teman semua agar kita bisa terus istiqomah, agar kita bisa terus membersamai teman-teman semua dan bukan hanya teman-teman yang harus level up, kita pun sama harus level up. Jadi karena sejatinya kalau misalkan muslim itu mereka hidup itu untuk level up. Kalau misalkan mereka hanya stuck di situ-situ aja, perlu dipertanyakan. Wah iya, Masya Allah ya, insya Allah kita bareng-bareng di Terang Jakarta. Alhamdulillah pembagian kebahagiaan bersama anak-anak bakal ke surga dan juga teman-teman mu'alaf sekaligus menutup perjumpaan kita di sesi sharing hari ini. Makan, siap ya, insya Allah bentar lagi ya. Kita sebentar akan lagi buka kita bersama. buka. Insya Allah teman-teman semuanya. Mau ikutan buka? Izin menginformasikan untuk berbuka puasa, insya Allah akan dilaksanakan di lantai atas ya, boleh ditengok. Ada di sebelah kanan ya ada tangga, boleh silakan nanti naik ke atas untuk teman-teman peserta. Insya Allah akan buka di atas dan makanan akan dibagikan di atas. Insya Allah momen selanjutnya kita akan bersama-sama di lantai 2 buka bersama ya. Dan untuk teman-teman disabilitas dan juga mu'alaf bisa stay dulu di sini ya. Insya Allah nanti akan ada arahan selanjutnya ya. Dan kita akan berterima kasih dulu pada sponsor-sponsor kita hari ini, ada apa aja? Betul, kita berterima kasih kepada sponsor yang sudah membersamai kita di acara Bukber Akbar Terang Jakarta di 2026 ini. Ada Wardah, Beauty Moves You, Calf, Jalan Yang Kupilih, dan juga tentunya acara ini didukung oleh Pocari Sweat saat sahur, jaga ion tubuh. Duality Studio, Kantin Jakarta, Dapur Bukjum, Innovaskin, dan juga Wisma Habibie Ainun. Kami berterima kasih banyak kepada para sponsor yang sudah mensupport kegiatan hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga kepada Terang Jakarta dan juga Scarf Media. Jangan lupa untuk pantengin terus Instagramnya. Karena Story of the Universe juga akan lanjut kembali di bulan depan ya. Seperti biasa, kita setiap bulannya pasti akan ada kajian. Ya, gitu. jadi pantengin terus karena kita akan lebaran dulu.
Oh iya, lebaran dulu ya? Lebaran dulu, insya Allah nanti. Baru lanjut lagi ya? Lanjut lagi di tanggal 5 April untuk Story of the Universe selanjutnya. Jangan lupa untuk tag @Terang Jakarta dan juga Scarp Media untuk informasi selanjutnya. Dan juga kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Kami mengingatkan juga buat teman-teman nanti ketika berbuka puasa itu teman-teman peserta ada di posisinya di atas dan juga pastikan untuk menjaga kebersihan dan makannya itu di luar area sholat ya. Jadi nanti ketika kita sholat tidak mengotori untuk area-area sholat. Gitu. Oke, kami terima kasih juga kepada Masjid At-Taqwa yang sudah mensupport kegiatan hari ini. Tentunya buka bersama di Masjid At-Taqwa. Kami berterima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Kita masih ada waktu untuk bisa mingle-mingle dulu, santai dulu. Dan juga bisa bersiap untuk buka puasa bersama di lantai 2. Kalau begitu kita pamit undur diri. Terima kasih banyak, saya Ijal dan juga... Saya Andri. Terima kasih banyak semuanya, sampai bertemu di buka puasa insya Allah di lantai 2 bersama teman-teman Terang Jakarta. Kami pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.